ujian profesi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang hukum bagi saudari Lestari Wulandari S dengan judul disertasi pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional badan usaha milik kampung terhadap kerugian unit usaha di Kabupaten Jayapura. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promotengus, di mana pada tanggal 7 Oktober 2021 proposal, pada tanggal 12 Juni 2023 seminar hasil penelitian, pada tanggal 4 Juli 2023 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudari Lestari Wulandari S dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama dalam sidang ujian promosi doktor pada hari ini. Saudari Promovendus, apakah saudari telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti sidang ujian promosi pada hari ini? Siap, Prof. Baik. Atas nama Rektor dengan ini, sidang terbuka ujian promosi doktor Saudari Lestari Wulandari S saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mempersilahkan pada promotor untuk memperkenalkan Saudara Promovendus, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan tim promotor, penguji eksternal, serta penguji internal. Bertindak selaku promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Unhas, yang juga saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Unhas, dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengurus Laboratorium Hukum Indonesia. Gitu. Selanjutnya bertindak sebagai ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMH. Beliau guru besar pada Departemen Hukum Perdata, dan saat ini diberi tugas tambahan di Universitas Hasanuddin sebagai Ketua Majelis Etik, Prof ya. Ya. Oh, Dewan Kehormatan. Ya, Dewan Kehormatan pada Senat Akademik, Prof ya. Baik. Selanjutnya bertindak sebagai ko-promotor yang amat terpelajar, Ibu Dr. Oki Deviani, SHMH. Beliau lektor kepala pada Departemen Hukum Perdata, dan bertindak sebagai penguji eksternal yang amat terpelajar, Ibu Dr. Anda Siti Nurbaiti, SHMH. Saat ini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum
pada Universitas Trisakti, Jakarta. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan membantu kami dalam proses pendoktoran. Dan bertindak selaku penguji yang amat terpelajar, Profesor Dr. Anwar Burahima SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unhas dan saat ini diberi tugas tambahan sebagai di tingkat universitas. Beliau sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian di fakultas beliau diberi tugas tambahan sebagai ketua Komisi Disiplin pada Fakultas Hukum Unhas. Kemudian bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Badria Rifai SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Keperdataan. Kemudian bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Winer Sitorus SHMH LLM. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Unhas. Kemudian bertindak sebagai penguji yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Basri SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum Unhas. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada promotor untuk memperkenalkan Propendus. Tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan riwayat hidup dari Saudara Promovendus. Nama lengkap Lestari Wulandari S. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 24 Juli 1992. Alamat Jalan Dr. Ratulangi, Komplek Yapis, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Status menikah, suami Dr. Rifki Komarullah SPD MOR CII QIA, anak Ataya Pradipa. Orang tua ayah Dr. Muhammad Sawir SOS MSI MIL. Ibu Dr. Anda Suryanti Ambok Mei. Saudara ada 3. Emailnya adalah lestariwulandari71@gmail.com. Riwayat pendidikan Sekolah Dasar Impres di Makassar, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 di Makassar, Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Makassar, strata 1 pada Fakultas Hukum Unhas, ya, serta 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan saat sekarang sementara dalam penyelesaian program doktor. Pendidikan non formalnya adalah pendidikan khusus profesi advokat, kemudian penataran hukum keperdataan, pekerjaannya sebagai dosen, pangkat golongan masih penata muda tingkat 1, golongan 3B. Karya ilmiah, artikel jurnal yang telah dipublikasikan ini cukup banyak. Salah satunya adalah pengenalan tentang digital literasi, ya, metaverse, tantangan dan potensi e-sport di tanah Papua. Kemudian dynamic of learning during the pandemic of higher education institution in Papua. Ini ada banyak. Kemudian pengalaman atau tulisan dalam skala internasional, ini ada 3. Salah satunya adalah Social Dynamic COVID-19 and Student Perception in Papua. Kemudian buku ada 1 dengan judul Desain Pembangunan Olahraga Nasional, Perspektif Sosial, Budaya, Politik, Kebijakan, dan Hukum. Demikian riwayat singkat dari Saudara Promovendus. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Juajil Sumardi SHMH. Untuk selanjutnya saya akan mempersilakan pada Saudari Promovendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya, tidak lebih dari 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang amat sangat terpelajar
Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang saya hormati tim promotor, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Djwajir Sumardi, SH, MH selaku promotor, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Ahmadi Miru, SH, MH sebagai ko-promotor, yang amat terpelajar Dr. Oki Deviani Burhamza, SH, MH sebagai ko-promotor. Yang saya hormati penguji eksternal Ibu Dr. Dateranda Siti Nurbaiti, SH, MH, dan yang saya hormati tim penguji yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Anwar Borahima, SH, MH, yang amat sangat terpelajar Profesor Dr. Badria Rifai, SH, MH, yang amat terpelajar Dr. Winer Sitorus, SH, MH, LLM, dan yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Basri, SH, MH. Izinkan saya untuk mempresentasikan ringkasan disertasi saya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kampung terhadap kerugian unit usaha di Kabupaten Jayapura. Dasolen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut sebagai BUMDes. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Di dalamnya, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu status BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum, serta BUMDes dan unit usaha merupakan bagian yang terpisah. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kerugian yang dialami oleh BUMDes menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDes. Peraturan Daerah Nomor 11 Nomor 2003 tentang perubahan sebutan kecamatan menjadi distrik dan desa menjadi kampung, yaitu kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Jayapura. Dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Kampung, yaitu status BUMKAM tidak dijelaskan dan BUMKAM dan unit usaha terdapat dalam satu wadah yang sama, bukan bagian yang terpisah. Dasennya, status BUMKAM yang masih berbentuk badan usaha yang bukan berbadan hukum. Kedua, jika unit usaha BUMKAM mengalami kerugian, maka akan sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, unit usaha dan BUMKAM terdapat dalam satu wadah yang sama dan tidak terpisah. Keempat, pengurus BUMKAM berasal dari satu keluarga yang sama. Isu penelitiannya, adanya pertentangan norma dan perbedaan terkait status BUMKAM, sehingga cenderung sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kerugian. Rumusan masalah pertama, apakah hakikat dari dibentuknya badan usaha milik kampung? Kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional badan usaha milik kampung terhadap kerugian unit usaha? Dan ketiga, bagaimanakah konsep ideal yang dalam pengaturan pelaksanaan badan usaha milik kampung yang dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat kampung? Adapun orisinalitas penelitian, terdapat dua tulisan, yaitu tulisan dari Suartini berjudul Reformulasi Pengaturan Bentuk Badan Usaha Milik Desa,
Kedua, Anestu Cahayoni Rahayu mengenai tanggung jawab pelaksana operasional badan usaha milik kampung, badan usaha milik desa. Adapun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu di mana penulis menekankan pembahasan mengenai hakikat, pertanggungjawaban, serta bagaimana konsep yang ideal yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan ataupun pengelolaan dalam badan usaha milik kampung. Landasan teori yang dipakai yaitu teori tanggung jawab hukum, teori badan hukum, dan teori kepastian hukum. Metode penelitian, tipe penelitiannya, penelitian normatif, pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan historis. Jenis dan sumber bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan instrumen kualitatif. Dan analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian. Hasil dan pembahasan. Hakikat dibentuknya badan usaha milik kampung. Terdapat 4 variabel. Pertama, kearifan lokal. Pada dasarnya, hakikat dibentuknya suatu BUMKAM tersebut tidak terlepas dari maksud dan tujuan awalnya. Maksud dan tujuan pembentukan BUMKAM adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai kegotong royongan dan kebersamaan. Variabel kedua, kemandirian. Kemandirian kampung dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal yang merujuk pada kemampuan kampung atau desa untuk mengembangkan dan mengelola sumber daya ekonomi lokalnya sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar. Hal ini dianggap penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Ketiga, pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki kampung di mana masyarakat tersebut tinggal. Keempat, kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat kampung melalui peningkatan kemampuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial merupakan suatu proses untuk meningkatkan taraf hidup. Kesejahteraan masyarakat kampung dapat dipastikan melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Kedua, pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional badan usaha milik kampung terhadap kegiatan unit usaha. Pertama, status BUMKAM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sebelum adanya aturan tersebut, BUMKAM bukan berbadan hukum. BUMKAM merupakan suatu badan usaha yang bukan berbadan hukum. Setelah ada aturan tersebut, BUMKAM diharuskan berbadan hukum. Adapun bentuk pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional BUMKAM atas kerugian unit usaha, yaitu karena BUMKAM yang terdapat di Kabupaten Jayapura belum berbadan hukum, maka bentuk pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional badan usaha milik kampung terhadap kerugian unit usaha adalah organ yang ada dalam BUMKAM, baik penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, secara bersama-sama memiliki peran yang turut andil dalam memberikan tanggung jawab serta tanggung jawab secara tanggung renteng apabila BUMKAM tidak sanggup membayar kerugian tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, pembayaran kerugian dapat dilakukan oleh salah satu pengurus atau pengelola yang dianggap mampu dan dapat melakukan kerugian dan dapat melakukan pembayaran atas kerugian tersebut. Ketiga, konsep ideal dalam pengaturan pelaksanaan badan usaha milik kampung yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat kampung. Pertama, adanya penguatan kelembagaan, yaitu dengan merubah status BUMKAM menjadi badan usaha yang berbadan hukum.
adanya partisipasi aktif dari masyarakat kampung, adanya pengembangan kemitraan, pengelolaan keuangan yang baik, penggunaan dan pemanfaatan teknologi, pembentukan badan pengawas dan pengurus yang terpisah. Kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, yaitu dengan kerjasama dengan institusi pendidikan, pelatihan pemasaran dan branding, pendampingan pengembangan produk unggulan, pelatihan manajemen keuangan dan akuntansi untuk pengurus BUMKAM, serta pemberdayaan pemuda dalam kepengurusan BUMKAM. Ketiga, integrasi hukum melalui pendekatan etnisitas, yaitu dengan mempertimbangkan kebudayaan lokal dengan melibatkan Ondo Afi dalam pengelolaan BUMKAM, yang dimana Ondo Afi berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah kekuasaannya. Kesimpulan pertama, negara terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih mementingkan kemakmuran orang banyak daripada kemakmuran segelintir orang. Berangkat dari hal tersebut, dengan adanya ekonomi kerakyatan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan badan usaha milik kampung. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Oleh karenanya, hakikat dari dibentuknya badan usaha milik kampung, yaitu dalam pembentukannya harus mengandung nilai-nilai seperti kearifan lokal yang masih berlaku karena masih keterlibatan Ondo Afi dalam penyelesaian masalah. Kedua, kemandirian yang belum tercapai karena semuanya masih ditentukan oleh kepala kampung. Ketiga, pemberdayaan terhadap masyarakat lokal belum terlaksana dengan baik, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMKAM belum menikmati hasil dari BUMKAM secara signifikan karena hanya pengurus saja yang memperoleh kesejahteraan. Kedua, badan usaha milik kampung yang dikelola oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dalam pengelolaannya jika terjadi kerugian terhadap unit usaha BUMKAM, oleh karenanya yang terdapat di Kabupaten Jayapura belum berbadan hukum, maka bentuk pertanggungjawaban hukum pelaksana operasional BUMKAM terhadap kerugian unit usaha adalah organ yang ada dalam BUMKAM, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, secara bersama-sama memiliki peran untuk melakukan tanggung jawab secara tanggung renteng apabila BUMKAM tidak sanggup membayar kerugian. Namun, dalam pelaksana pembayaran, dapat ditunjuk satu pengurus atau pengelola yang dianggap mampu untuk melunasi keseluruhan kerugian tersebut. Ketiga, permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMKAM harus segera diperbaiki agar dengan keberadaan BUMKAM dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap masyarakat lokal atau kampung. Oleh karenanya, adapun konsep yang kedepannya dapat dilakukan dalam pengaturan pelaksanaan BUMKAM, yaitu melalui penguatan kelembagaan dengan merubah status BUMKAM menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, melalui peningkatan sumber daya manusia seperti melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan. Ketiga, dengan melakukan integrasi hukum melalui pendekatan etnisitas seperti dengan melibatkan Ondo Afi dalam BUMKAM tersebut. Adapun saran yang ditawarkan, pertama, nilai kearifan lokal, kemandirian, pemberdayaan, dan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar lahirnya suatu norma, dan norma tersebut yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, tradisi, budaya lokal. Kedua, peraturan daerah yang mengatur tentang BUMKAM belum mengadopsi ketentuan tentang BUMKAM, status BUMKAM yang harus berbadan hukum. Maka, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura harus segera melakukan perubahan terhadap peraturan daerah tersebut yang kemudian disesuaikan dengan PP BUMDes terbaru. Ketiga, pengangkatan terhadap pelaksana operasional harus dilakukan melalui rekrutmen yang dilakukan oleh panitia yang independen dengan menggunakan prinsip profesionalisme dalam mekanisme fit and proper test. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Prompendus. Dari alokasi waktu 20 menit, Saudara cuma menggunakan 15 menit. Dan sebenarnya 5 menit itu bisa digunakan mengelaborasi PowerPoint Saudara, tapi yang Saudara lakukan cuma membaca gitu. Baik, sebelum saya mempersilakan kepada
promotor, ko-promotor, dan para penyangga. Lebih awal saya ingin menyampaikan bahwa ujian promosi dokter itu diatur dengan peraturan Rektor Unhas, di mana penyelenggaranya maksimal 120 menit. 20 menit telah dipergunakan oleh saudara Prompendus, sehingga saya berharap kepada segenap tim penilai, baik promotor dan ko-promotor, untuk kemudian mengoptimalkan penggunaan waktu dengan tidak lebih dari 5 menit sebisa mungkin, terkecuali penguji eksternal tidak dibatasi waktunya, namun mohon menyesuaikan Ibu. Baik, kesempatan pertama saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SH.MH. Silakan, Prof. Para penguji dan pembimbing promotor yang saya hormati. Pertama saya ingin tanya tentang strukturnya ini. Di bagan yang Anda tulis pada halaman 149, ada penasihat, ada pengawas, tapi ada juga komisaris di luar kotak. Bagaimana hubungan antara ketiganya ini dalam hal perannya di organisasi BUMDes? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Terkait dengan bagan tersebut, penasihat dalam hal ini yang ada dalam struktur organisasi BUMKAM yang di Kabupaten Jayapura juga bertindak sebagai komisaris dalam praktek pelaksanaannya. Jadi, penasihat tersebut merangkap juga sebagai komisaris dalam proses pengelolaan pelaksanaan BUMKAM tersebut di Kabupaten Jayapura. Jadi apa bedanya dengan pengawas? Karena di sampingnya juga ada pengawas. Di bagan ini, pengawas, penasihat, baru ada komisaris. Sementara selama ini yang namanya komisaris melakukan fungsi pengawasan. Dan ini tulisan komisarisnya juga di luar kotak, jadi baru saya perhatikan. Kenapa bisa? Ya. Perbedaan antara pengawas dengan penasihat dalam hal ini. Yang komisaris, ada juga komisaris di luar. Perlu saya jelaskan, Prof, klarifikasi bahwa penasihat yang saya maksud di sini adalah merangkap juga sebagai komisaris, jadi orang yang sama. Kemudian pengawas? Berbeda. Apa fungsinya masing-masing? Karena pengawas selama ini sama dengan komisaris, karena komisaris melakukan fungsi pengawasan juga. Ya, silakan. Siap, baik, Prof. Perbedaannya kalau di pengawas, dalam struktur organisasi badan usaha milik kampung, yaitu mengawasi seluruh proses yang terjadi di BUMKAM tersebut terkait dengan kinerja dari pengurus dan pengelola yang ada dalam BUMKAM tersebut. Kalau komisaris? Komisaris dalam hal ini penasihat memberikan saran dan pendapat terhadap proses berjalannya badan usaha milik kampung yang ada di Kabupaten Jayapura terkait dengan kinerjanya, Prof. Jadi dalam anggaran dasarnya seperti itu? Iya, Prof. Oke. Kemudian tadi Anda mengatakan tanggung jawab renteng ketika dia bukan badan hukum. Namun dapat saja ditunjuk satu orang yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab. Sekarang saya tanya, apa yang Anda pahami tentang tanggung jawab renteng? Tanggung renteng, ya. Baik, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, tanggung jawab secara tanggung renteng adalah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab secara bersama-sama antar pengurus dan yang turut andil dalam mengurus badan usaha milik kampung tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, jika terjadi kerugian, salah satu dari pengurus tersebut dapat ditunjuk untuk melunasi untuk keseluruhan kerugian yang terjadi dalam BUMKAM tersebut. Terima kasih. Begini ya. Itu bukan dalam pelaksanaannya,
Tapi yang dimaksud tanggung renteng memang seperti itu. Baik. Ketika ada tanggung jawab renteng, maka bisa ditagih hanya satu orang untuk seluruh utang. Nah, makanya saya tanya apa yang Anda pahami tentang tanggung renteng. Karena memang ini banyak sekali dipahami secara keliru, ya, secara umum, bahwa yang dimaksud tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama-sama. Kalau tanggung jawab bersama, ya tanggung jawab bersama-sama. Semua bertanggung jawab. Tidak perlu disebut tanggung renteng. Tapi ketika dia masuk dalam status tanggung renteng, begitulah. Bahwa bisa ditagih hanya satu orang di antara sekian orang yang berutang, yang bertanggung jawab, sehingga dia melunasi semuanya. Nanti urusan dia untuk saling menagih setelahnya. Itu namanya tanggung renteng. Saya kira cukup saya Pak Ketua. Baik, terima kasih ko-promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Dimiru, SHMH. Saya kira salah satu hal yang dikemukakan beliau tadi itu sangat substansial terkait dengan disertasi saudara, karena ya sebenarnya kita ketahui juga bahwa fungsi komisaris itu salah satunya juga adalah pengawasan gitu. Jadi kalau orang yang sama, kenapa tidak satu nomenklatur saja gitu. Baik, selanjutnya saya mengundang dengan hormat ko-promotor yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Depiani Burhansa, SHMH. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Hamzah Halim sebagai selaku Ketua Tim Promosi pada hari ini. Mungkin kita terbatas oleh waktu ya. Padahal banyak pertanyaan yang perlu diklarifikasi di sini. Menyambung dari pertanyaan Prof. Ahmadi ya. Saya juga melihat model daripada BUMDes ini. Kita tahu bahwa kita kenal BUMN, BUMD, dan kemudian yang lebih kecil lagi skopnya adalah BUMDes. Kita tahu BUMN itu kan Perum dan Persero, BUMD Perumda dan Perseroda. Terus kemudian BUMDes kok modelnya agak aneh sedikit, ya. Sehingga sebenarnya model daripada suatu bentuk perusahaan ini kan, kalau dari aspek hukum kita melihat dari tanggung jawab organisasi. Kenapa ada organisasi ini? Kita supaya jelas tupoksinya, tanggung jawabnya masing-masing. Ya, jadi kalau saya lihat model seperti ini, pengawas, penasihat, komisaris, sebenarnya kalau kita lihat komisaris itu memang kan sebenarnya fungsinya dalam melakukan pengawasan, ya, di BUMN, BUMD, tapi kok dalam skop yang lebih kecil dia fungsinya banyak pengawas di sini. Atau ini hanya merupakan kreasi sendiri daripada Promovendum, karena kalau menurut saya, hemat saya tidak seperti ini model, karena kok pengawas, penasehat itu semua pengawas dan penasehat merupakan fungsi daripada komisaris. Baik. Jadi komisaris kan melaksanakan fungsi pengawas dan penasehat, sementara direksi itu melakukan pengurusan dan perwakilan, mewakili perusahaan ke dalam dan keluar. Ya, jadi tolong jelaskan. Ya. Ya. Baik, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan mengapa penasihat bertindak juga sebagai komisaris, karena hal ini sesuai dengan anggaran dasar yang terdapat dalam BUMKAM yang ada di Kabupaten Jayapura. Jadi, komisaris dan penasihat dalam anggaran dasar berbunyi bahwa berisi orang yang sama. Jadi, dalam melakukan pengawasan, bahkan dalam beberapa BUMKAM tidak. Tunggu dulu, komisaris dan penasehat pengawas orang yang sama? Iya, benar Ibu. Bukan orang yang... Apa dibedakan jabatannya kalau untuk satu orang? Misalnya saya menjabat sebagai komisaris, saya juga ada di dalam struktur jabatan sebagai artinya 3 jabatan itu berarti kan lari-larinya ke honor juga. Iya kan? Iya, jadi masa satu orang dengan 3 honor, ya itu pasti kan, itu ujungnya itu pasti 3 jabatan pasti ada honor, tapi fungsinya sama, diduduki oleh, apakah itu tidak melanggar menurut saudara? Seharusnya melanggar, Bu, karena itu tadi ya.
Artinya model ini yang harus diperbaiki Ya. karena tidak seperti. Terus kemudian yang kedua terakhir ya, padahal banyak sekali yang saya ingin tanyakan dari model ini. Diketahui bahwa BUMDes sebelumnya kan dalam aturan yang sebelumnya merupakan tidak berbadan hukum. Sekarang berbadan hukum. Menurut Promovenda hematnya dia cocoknya seperti apa? Karena kita tahu bahwa masyarakat Papua itu kan kemampuan manajerialnya masih kita pahami ya mungkin apalagi di level desa ya. Pastinya kemampuan manajerialnya tidak bisa disamakan lah dengan di level yang lebih tinggi ya. Jadi apakah dengan model pertanggungjawab menurut hemat Promovenda dia cocoknya itu eh, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dari segi tanggung jawab masalahnya ini ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Model yang cocok untuk status badan usaha milik kampung yaitu sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Mengapa harus diubah semuanya menjadi badan usaha berbadan hukum? Karena agar lebih jelas bentuk pertanggungjawaban hukum jika terjadi kerugian atas pelaksanaan dari badan usaha milik kampung tersebut. Tapi kenyataannya semua di sana BUMKAM belum ada yang berbadan hukum kan? Benar, Ibu. Nah, terus bagaimana pemerintah dalam hal ini? Karena ini juga pengelolaan dana desa masalahnya ya kan? Di dalam aturan mengatakan bahwa harus berbadan hukum, tetapi pada kenyataannya belum berbadan hukum. Nah, sebenarnya pemerintah harus turun tangan gitu untuk menertibkan karena masalahnya mereka dibentuk BUMKAM ini adalah dalam rangka penyaluran dana desa sebenarnya nantinya. Memang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan penyaluran dana itu yang cukup besar. Dibentuklah model-model seperti ini, tetapi pada kenyataannya kan belum efektif ya. Baik. Bagaimana tanggapan seperti itu? Oleh karena peraturan yang mengatur tentang badan usaha milik kampung, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, sampai saat ini belum dirubah atau direvisi. Maka dari itu, badan usaha yang ada di Kabupaten Jayapura belum mengadopsi terkait dengan PP BUMDes yang terbaru yang mengharuskan badan usaha milik desa ataupun badan usaha milik kampung harus berbadan hukum. Jadi seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Jayapura harus segera merubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 terkait dengan badan usaha milik kampung agar menyesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya. 2021 ya? Ya. Peraturannya udah 2 tahun, belum ada perubahan. Belum. Ya, makasih Pak Prof. Ya, terima kasih koordinator yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Deviani Burhamsa, SHMH. Saudara Promovendus, mestinya sebenarnya saudara menggali lebih jauh apa problem yang dihadapi oleh pemerintah setempat, kenapa kemudian hal ini dibiarkan. Karena ini konsekuensi hukumnya besar ini, karena terkait dengan dana publik ya, gitu. Baik. Saudara mau minum sebelum saya mempersilakan yang tidak dibatasi waktunya? Boleh. Ya, boleh. Silakan. Supaya kuat bertahan gitu. Baik, untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat penilai eksternal yang amat terpelajar Ibu Dr. Anda Siti Nurbaiti SHMH. Silakan Ibu. Terima kasih Prof. Hamzah selaku Ketua Penguji dan para tim promotor serta para penguji lainnya. Sama sebenarnya pertanyaan yang saya ingin ajukan ini ya, tetapi ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa dari ketentuan yang disertasi yang saudara buat, ini kan harusnya lebih banyak ke filsafatnya. Saya ingin bertanya, dalam kajian dengan disertasi ini, ontologinya apa ya? Dari segi filsafat, artinya bahan kajian yang utama di sini sebenarnya ingin dilihat status badan
hukum Bumkam ataukah pertanggungan jawab dari para pengurusnya? Silakan. Pertama yang harus dilakukan dalam badan usaha milik kampung yaitu statusnya dulu harus jelas. Apakah badan usaha milik kampung tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Berangkat dari hal tersebut, maka secara apabila terjadi kerugian dapat ditentukan dengan jelas. Jadi pertama yang harus dilakukan dalam badan usaha milik kampung yaitu harus merubah dulu statusnya dan kemudian dapat ditentukan siapakah kita lihat ontologinya adalah bahan kajiannya pertama pengurus ini ya, yaitu pengurus Bumkam Kabupaten Jayapura. Apakah dalam pengurusan ini yang dilakukan oleh unit-unit ini ada masalah? Siap, ada Ibu. Nah, tunjukkanlah masalah ini sehingga di dalam hasilnya saudara bisa menemukan bahwa ini ada temuan bahwa hasilnya lebih baik mengusulkan ini statusnya badan hukum atau bukan begitu. Silakan. Ya. Baik. Yang terjadi masalah dalam proses dalam pelaksanaan Bumkam yaitu pertama tentunya tentunya status Bumkam yang belum jelas itu bukan berbadan hukum. Kedua, badan usaha milik kampung dan unit usahanya dalam satu wadah yang sama, tidak terpisah. Jadi pengurus yang ada dalam Bumkam itu juga pengurus yang ada dalam unit usaha. Ketiga, yaitu dalam kepengurusan badan usaha milik kampung, kesemuanya mulai dari penasihat, pelaksana operasional hingga dewan pengawas berasal dari satu keluarga yang sama atau FAM yang sama. Oke, terima kasih. Modalnya dari mana ya Bumkam Kabupaten Jayapura ini? Modalnya dari mana? Modalnya berasal dari modal penyertaan kampung dan modal penyertaan masyarakat kampung. Jadi ada pemerintah kampung ya, pemerintah kampung istilahnya dalam skop yang kecil dan masyarakat juga. Yang apakah sebagian atau seluruhnya terpisah dari kekayaan kampung yang dipisahkan? Sebagian. Sebagian. Bagian atau seluruhnya? Nah, untuk menunjukkan dia adalah status sebagai badan hukum, harta kekayaannya kan terpisah. Terpisah dari mana? Dari kekayaan kampungnya. Nah, ini diambil dari sebagian milik atau seluruhnya milik pemerintah kampung dan juga adalah kekayaan dari masyarakat. Nah, kemudian ini ada ketentuan yang mengatakan bahwa pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Desa. Menurut Promovendus bagaimana? BUMDes ya sekarang secara spesifik sebagai kampung secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseron atau koperasi. Padahal Promovendus ingin mengusulkan Bumkam adalah sebagai badan hukum. Baik, terkait dengan pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada saat itu BUMDes belum mempunyai belum ada aturan pelaksanaannya yang terbaru terkait dengan PP Nomor 11 Tahun 2021. Jadi dalam pasal tersebut diatur bahwa Bumkam atau BUMDes tidak dapat dipersamakan dengan perseroan ataupun koperasi. Namun setelah adanya PP terbaru nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, maka seluruh BUMDes ataupun badan usaha milik kampung harus berstatus badan hukum. Saudara setuju? Setuju. Walaupun dengan mempunyai ciri-ciri khusus, karakter khusus yang tidak sama, ya. Ciri khusus Bumkam dengan BUMN, dengan PT koperasi ataupun PT, begitu? Ya, benar. Benar ya, oke, baik. Nah, kemudian dikaitkan dengan saudara mengatakan bahwa ini ada kesejahteraan, ya, kesejahteraan untuk para masyarakatnya. Nah, apakah saudara menggunakan teori kesejahteraan di dalam psikoanalisis saudara untuk membahas masalah ini? Karena saudara menyebutkan, Prof. menyebutkan ada untuk kesejahteraan.
Baik, terkait dengan teori untuk memberikan jawaban terhadap agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, saya memakai teori kepastian hukum. Karena dalam teori tersebut yang ada dalam rumusan masalah ketiga, konsep ke depan yang dapat dijadikan sebagai model untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh karena belum mempunyai status hukum berbadan hukum, status badan usaha yang berbadan hukum, maka tidak kurang jelas memberikan kepastian terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan badan usaha milik kampung yang ada di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Jayapura ada tidak jalannya implementasi dari ketentuannya ini kan, unit-unit usahanya, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Dalam kasus ini, di Jayapura, Kabupaten Jayapura, Bukam itu siapa yang bertanggung jawab? Dalam kasus ini, ya kan ada unit-unitnya yang melaksanakan, terus kemudian tadi ada pengawas, ada penasehat, ada struktur lagi pelaksana operasionalnya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Dalam kasus ini, dalam kasus. Baik, terkait dengan dalam kasus badan usaha milik kampung di Kabupaten Jayapura, jika terjadi permasalahan ataupun kerugian, menurut mereka tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang bertanggung jawab. Benar. Ya. Karena apa? Karena menurut mereka, uang yang diberikan kepada kampung mereka adalah milik mereka. Jadi tidak dilihat dari status badan hukumnya ya. Kalau dia bukan badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum kan nggak sama. Ya kan? Nah, itu adalah satu temuan yang memang harus saudara harus mampu menentukan bahwa ini harus pakai badan hukum ya. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengharuskan. Kalau menurut Prof. Venus andainya tetap tidak dilaksanakan untuk memperoleh status badan hukum, itu bertentangan nggak dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Bertentangan, Ibu. Asas apa yang Prof. Venus? Lex superior derogat legi inferiori. Jadi seharusnya perda yang mengatur mengenai badan usaha milik kampung harus tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa novelty dari disertasi saudara yang membedakan dengan yang pernah dibuat yang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Novelty yang saya tawarkan yaitu pertama, penguatan kelembagaan, yang dimana harus ada penekanan bahwa badan usaha milik kampung yang ada di Kabupaten Jayapura seluruhnya harus berstatus badan hukum. Pertama. Kedua, dalam pelaksanaan badan usaha milik kampung harus dilakukan integrasi hukum melalui pendekatan etnisitas, yaitu di mana kebudayaan dijadikan sebagai bahan dasar untuk melahirkan suatu norma yang ada di Kabupaten Jayapura. Jadi intinya adalah kelembagaannya status badan hukum dengan ciri sendiri yang berbeda dengan PT dan koperasi atau bagaimana statusnya? Badan hukum tetapi mempunyai ciri sendiri yang terlihat di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga dari Bumkam Jayapura. Itu maksudnya. Benar. Jadi dalam badan usaha milik kampung mempunyai ciri tersendiri karena badan usaha milik kampung dikelola berdasarkan pada asas kekeluargaan, kegotong royongan, kebersamaan yang ada di Kabupaten Jayapura berdasarkan kearifan lokal yang ada di sana. Apa bedanya dengan koperasi kalau begitu? Ajas kekeluargaan, gotong royong, gitu. Sama dengan koperasi. Padahal tadi dikatakan bahwa ini bukanlah tidak sama dengan PT atau koperasi. Baik, perbedaannya kalau di badan usaha milik kampung tidak hanya secara komersil oriented, profit oriented, tetapi juga sebagai memberikan kesejahteraan. Jadi apakah koperasi nggak begitu? Dia juga oriented yang ngambil keuntungan, tetapi juga
melihat dari masyarakatnya, masyarakat koperasi itu sendiri. Iya, baik. Sama. Dalam badan usaha milik kampung terkait dengan Orhan. Ya, jadi Orhan dalam badan usaha milik kampung itu ada 3, yaitu penasihat, pelaksana operasional, dan dewan pengawas. Sama, koperasi juga sama. Struktur organisasi sama, makanya itu kan status badan hukumnya, organisasinya apa sih, strukturnya sama semua. Apa sih yang membedakan? Ciri khas sendiri itu Bumkam. Karena tadi berkaitan dengan undang-undang desa itu mengatakan bahwa ini ciri khusus gitu, tidak sama dengan PT dan koperasi walaupun dia berbadan hukum. Ciri khususnya yaitu dalam pelaksanaan badan usaha milik kampung harus berdasarkan atau bercirikan desa atau bercirikan kampung yang berdasarkan pada potensi lokal yang ada di Kabupaten Jayapura, yang dimana dalam proses pengembangan dari badan usaha milik kampung tersebut, potensi lokal yang ada di Kabupaten Jayapura tidak langsung dilemparkan atau diperdagangkan di pasar komersil. Harus terlebih dahulu diserahkan kepada Hu Ondo Follow atau Ondo Afi besar sebelum dipasarkan di perdagangan. Seperti itu. Baik, jadi satu terakhir usulan saya adalah mengarah ke kajian yang khususnya ke Jayapura ya, yang tidak bersifat umum. Jadi lihat di khusus yang di Jayapura. Jadi ini spesifiknya Jayapura. Jadi beda dengan yang lain. Walaupun saudara Mendes menggunakan ini harus sebagai status badan hukum. Demikian, Prof. Baik, terima kasih penilai eksternal yang amat terpelajar Ibu Dr. Detalanda Siti Nurbaiti, SHMH. Saudara Prompendus, ya banyak hal yang coba digali beliau secara substansial. Saya menggarisbawahi 2. Yang pertama itu ciri khas dari Bumkam yang ada di Papua itu mestinya berbasis nilai lokal ya. Nah, pasti tidak ada samanya di tempat lain. Yang kedua, tadi Anda mengatakan bahwa ada pemahaman yang keliru dari masyarakat di sana dan masyarakat atau pemerintahnya juga. Masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ya, bahwa seolah-olah uang itu adalah uang mereka. Nah, mestinya muncul di saran itu harus dihentikan itu pemahaman yang seperti itu. Ya, karena konsekuensi hukumnya bahaya. Itu gubernurnya sudah masuk. Masa mau sampai ke kampungnya juga masuk? Ya kan? Gitu. Penting itu saudara ingat ya. Baik, terima kasih penilai eksternal yang amat terpelajar Ibu Dr. Detalanda Siti Nurbaiti, SHMH. Dan kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Brahima, SHMH. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Hamzah Halim sebagai pimpinan promosi, kemudian tim Profesor Dr. Juhaji, Profesor Dr. Ahmad Dimiru dan Ibu Dr. Oki Depiani, terkhusus kepada Ibu Dr. Detalanda Siti Nurbaiti, Sarjana Hukum Magister Hukum Penguji Eksternal, juga kepada Ibunda Profesor Dr. Badria, Bapak Dr. Winar Sitorus, dan juga Dr. Basri, Saudara Promo dan seluruh hadirin yang saya hormati. Waktu kami singkat 5 menit, tetapi saya ingin mengulang kembali beberapa pertanyaan yang sesungguhnya ini menggelitik. Saya melihat bahwa kami ini sesuatu yang keliru dalam hal pembentukan. Bahkan saya mengatakan salah gitu ya. Yang saudara sudah menyampaikan tadi, lex superior derogat legi inferior. Hukum yang tertinggi itu mengalahkan hukum yang rendah. PP-nya sudah mengatakan harus badan hukum. Perdanya ya tidak badan hukum. Berarti ini sudah bermasalah dari segi bentuk hukumnya. Tentu ada pertanggungjawaban. Kalau ditanya, saya ditanya apa untungnya kalau tidak badan hukum? Saya mengatakan lebih untung kalau tidak badan hukum. Karena pertanggungjawabannya menyangkut harta pribadi dari para pengurus. Berkait dengan tanggung jawab renteng, ya kita lihat. Ya renteng tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ahmadi. Bahwa en por ale por en. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Tapi kalau ya
Misalnya juga boleh bersama-sama, boleh satu orang seperti itu. Yang lainnya itu kan menjadi nanti subrogasi untuk penagihan itu. Tapi bukan itu sesungguhnya yang ingin saya masuk. Berkait dengan tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita melihat di BUMKAN ini tidak terlihat siapa organ yang tertinggi. Siapa di situ organ yang tertinggi? Karena di situ cuma Dewan Penasihat, pelaksana operasional, dan yang satunya pengawas. Lalu siapa dewan tertingginya? Kalau di BUMDes jelas bahwa yang tertinggi itu walaupun tidak disebutkan adalah musyawarah desa. Asal musyawarah desa bersama. Karena itu yang mengangkat dan memberhentikan organ. Ya. Sekarang di BUMKAM siapa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Ya. Jika dalam PP nomor 11 2021, enggak di BUMKAM-nya. Kalau PP-nya jelas. Ya, jelas. Ya, siapa yang mengangkat itu. Tetapi di BUMKAM siapa? Yang organ tertinggi yang mengangkat, memberhentikan pengawas, memberhentikan operasional, pengurus operasional, dan dalam kepengurusan atau horhan dalam badan usaha milik kampung tidak ditentukan bahwa musyawarah kampung adalah bagian dari iya, karena dia tidak ada di dalam struktur itu. Iya. Ya, di antara ketiga struktur ini siapa yang tertinggi? Jika melihat dari peraturan yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan. Iya, baik, Prof. Iya. Jika melihat dalam Perda nomor 12 tahun 2017 yang mengangkat dan memberhentikan kepengurusan itu ada pada pengawas. Pengawas. Iya, benar. Jadi pengawas ya. Ini dia nih, makanya kita kan bingung karena sebenarnya pengawas oke. Di dalam beberapa ketentuan memang pengawas itu punya kewenangan untuk memberhentikan, tetapi bukan memberhentikan tetap. Misalnya di yayasan, kewenangan pengawas itu hanya memberhentikan sementara pengurus dalam waktu 7 hari. Nah, kemudian dalam waktu 7 hari pembina mengambil keputusan apakah menetapkan ya pemberhentian tetap ataukah menganulir keputusan dari pengawas itu. Demikian juga di BUMDes. Tapi BUMKAM ini apakah dia pemberhentian tetap atau hanya seperti apa? Pemberhentian tetap, Prof. Pemberhentian tetap. Sesuai Perda. Berarti hebat sekali itu pengawas ya. Ya, itu terlalu jauh ke situ. Ya, walaupun tadi dipersoalkan antara komisaris dan pengawas. Nah, di sini dia membedakan karena pada umumnya tugas komisaris itu adalah mengawasi dan juga sekaligus menasihati. Nah, tetapi ini kan kelihatan di BUMKAM ini dia pisahkan antara tugas mengawasi dan tugas menasihati. Ya, seperti itu yang kelihatan termasuk di BUMDes. Ya, karena BUMDes juga ini ketentuannya sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Rocky itu bermasalah. Karena kita lihat di BUMN. BUMN itu wadah. Isinya Perum, Persero. BUMD, wadah. Isinya Perseroda atau Perumda. BUMDes, isinya BUMDes. Lah ya, berarti wadah sekaligus isi. Nah, ini yang bermasalah. Padahal ketentuan sebelumnya tadi sudah disampaikan juga penguji eksternal bahwa isinya itu sebenarnya harus bisa koperasi atau PT. Ya, ini wadah sekaligus isi. Sehingga membingungkan orang. Jadi dalam hal pertanggungjawab memang agak sulit untuk menentukan, untuk mengukur seperti itu. Sehingga yang kita lakukan hanyalah pertanggungjawaban secara umum. Bahwa siapa yang salah dia bertanggung jawab. Itu aja. Karena kalau di badan hukum jelas terpisah. Itu juga harus dilihat. Kalau di badan hukum kan, ya kita lihat apakah itu menjadi tanggung jawab badan hukum atau tanggung jawab pribadi. Kalau yang bukan badan hukum, ya tanggung jawab renteng atau tanggung jawab pribadi. Karena tidak semua juga harus renteng. Masa Dewan Pengawas salah, lalu kemudian penasihat ikut bertanggung jawab? Kan tidak. Ya, kecuali, ya, kapan dia bertanggung jawab renteng? Saya tanya, kapan dia bertanggung jawab renteng? Baik, terima kasih, Prof. Pertanyaannya. Kapan pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng? Ya. Pada saat kepengurusan atau pengelolaan yang ada di badan usaha milik kampung dilakukan kerugiannya ditimbulkan oleh para pengurus, Prof. Bukan itu. Justru kalau tanggung jawab itu sama di badan hukum, kapan badan hukum bertanggung jawab? Kapan PT bertanggung jawab? Ya kalau tindakan itu adalah tindakan PT.
Kalau itu tindakan pribadi, ya tanggung jawab pribadi. Cara mengukurnya, kapan disebut sebagai tindakan pribadi dan kapan tindakan badan hukum, itu yang harus kita berhati-hati. Kadang-kadang aparat penegak hukum juga nggak ngerti yang seperti itu. Jadi ukurannya juga sederhana. Pertama, bersesuaian dengan undang-undang. Tidak ada dalam undang bersesuaian dengan anggaran dasar. Ketiga, bersesuaian dengan keputusan tertinggi dari Orhan itu. Kalau semuanya itu dilakukan berdasarkan ketiga ini, berarti itu bukan tindakan pribadi. Tetapi itu tindakan dari institusi, badan hukum atau bukan badan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya ya ke badan hukum atau institusi. Kalau dia melanggar ini, berarti itu tindakan pribadi, bukan tindakan badan hukum. Sehingga pertanggungjawabannya adalah pribadi. Seperti itu. Saya kira itu. Prof, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penguji yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Anwar Ibrahim SMH yang banyak memberikan pencerahan saya kira ya tentang hal-hal dasar dari perusahaan dan bungkam ini. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Badriah Rifai SHMH. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lestari Wulandari, saudara tadi mengatakan seharusnya itu badan hukum milik kampung itu mempunyai ciri tersendiri, harus berdasarkan budaya dari masyarakat lokal. Tapi kenyataannya bagaimana? Menghimpun dananya dari masyarakat. Tapi kalau untung diambil oleh pelaksana tugasnya. Kalau ada kerugian, tidak ada yang bertanggung jawab. Menurut saudara bagaimana ini? Baik, Prof. Terkait dengan hal tersebut, sangat terkait dengan kesejahteraan untuk masyarakat kampung yang dimana modalnya juga berasal dari penyertaan modal masyarakat kampung. Jadi hal tersebut terjadi pada badan usaha milik kampung, di mana yang mendapatkan kesejahteraan itu hanya pengurus saja. Itulah yang terjadi di dalam kepengurusan atau pengelolaan badan usaha milik kampung terhadap masyarakat kampung yang ada di kampung Jayapura, Kabupaten Jayapura tersebut tidak menikmati atau belum dikatakan menikmati hasil dari adanya dari badan usaha milik kampung tersebut, Prof. Saya kira tidak adil menurut saudara, bagaimana? Uang dari kamu, tapi kalau untung dari saya, untuk saya. Kalau rugi saya tidak bertanggung jawab, sedang saya menjalankan badan hukum itu. Menurut saudara gimana? Benar, Prof. Jadi seyogyanya peruntukan dari keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan atau pengelolaan badan usaha milik kampung seluruhnya juga harus diberikan juga kepada kampung tersebut sebagai pendapatan asli dari kampung tersebut. Jadi seharusnya dalam pengelolaan badan usaha milik kampung, hasil dari keuntungan tersebut harus kembali kepada kampung yang mempunyai bumkam tersebut. Oke, tadi seperti Prof. Anwar, saya lupa. Saya selalu menyebut Prof. Hitam Manis. PT itu organ perseroannya itu PT ya? Siapa saja? Kalau badan usaha milik kampung ini berbentuk PT, organnya siapa saja? Jika dalam bumkam berbentuk badan hukum yang sebagai PT, yaitu organnya pertama komisaris, kedua RUPS, ketiga adalah direksi. Okay. Ya. Saya tanya lagi ya, menurut pendapat yang terbaru saya baca ya, ketiga organ ini mempunyai kedudukan setara. Jadi seorang direktur, kalau dulu ya, waktu zaman saya kuliah itu, RUPS itu mempunyai kedudukan yang tertinggi
kita harus setuju. Tapi teori yang baru mengatakan kalau direksi menganggap bahwa keputusan RUPS itu tidak benar, dia bisa menolak. Tapi atas tanggung jawab dia pribadi. Menurut Suryadi itu tanggung jawabnya itu mereka sederajat antara RUPS, komisaris, direksi itu kedudukannya sederajat. Tidak ada atasan. Seperti RUPS adalah paling tinggi. Yang sekarang pendapat itu yang dulu berjenjang ya. Sekarang sederajat. Menurut saudara gimana? Menurut saya, Prof, seharusnya dalam PT harus ada kekuasaan tertinggi, yaitu RUPS. Seperti itu, Prof. Oh, kita tidak sependapat. Kalau saya sebagai direksi nggak setuju pendapat RUPS, saya bisa menolak. Saya tidak akan menjalankan, tapi risiko di tangan saya. Begitu. Saya kira Pak Dekan, saya kurang dari 5 menit. Terima kasih. Terima kasih yang amat terpelajar, Bunda Prof ini, Ibu Profesor Dr. Badria Rifai, SA. Saya kira tadi yang di garis bawah itu soal teori baru ya, soal di mana direksi bisa tidak sependapat dengan RUPS, ya cuma konsekuensinya Bunda Prof kalau tidak sependapat nanti bisa dipecat nanti sama RUPS. Baik, kesempatan berikutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Winar Sitorus, SHMH LLM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SH MHMAP selaku pimpinan ujian promosi yang saya hormati. Yang saya hormati tim promotor Bapak Profesor Dr. Juhajir Sumardi SHMH, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru SHMS, Ibu Dr. Oki Deviani SHMH, tim penguji eksternal Ibu Dr. Anda Siti Nurbaiti SHMH, para tim penguji internal Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima SHMH, Profesor Dr. Badria SHMH, dan Dr. Muhammad Basri SHMH, Saudara Promo Pendus, hadirin yang berbahagia, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai penguji kedua terakhir ya, jadi sudah banyak yang ditanyakan oleh tim penguji sebelumnya. Saya mau meminta pendapat dari saudara Promo Pendus ini. Tadi sudah dikatakan berdasarkan prinsip ya, lex superiori derogat lex inferiori ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ada pembangkangan gitu ya. Kalau kita lihat kesengajaan tadi bukan pembiaran karena melalui perda. Nah, sekarang siapa yang harus memperbaiki perda itu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Yang harus memperbaiki perda nomor 12 tahun 2017 yaitu pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk segera merubah dan atau merevisi undang-undang perda tersebut dan menyesuaikan dengan PP terbaru tentang BUMDes. Ya. Sudah berlangsung berapa lama itu perda? Sudah berlaku berapa lama? Sampai sekarang belum ada perubahan. Siapa yang harus melakukan? Itu dia. Belum siapa yang harus menginisiasi? Apakah itu memang yang diinginkan masyarakat? Apakah itu memang yang diinginkan oleh pemerintah? Karena ini melalui peraturan daerah. Peraturan daerah itu produk dari siapa? Pemerintah Kabupaten dan siapa? Jayapura. Mendapat persetujuan dari siapa, Perda? Kementerian. DPRD. Ya, kementerian. Wah, gimana? Ya. DPR. Artinya masyarakat juga menyetujui. DPRD sebagai wakil masyarakat juga menyetujui seperti itu. Ini yang harus menjadi perhatian ya. Jadi mungkin Anda nantinya bisa menyuarakan hal itu sebagai akademisi ya. Ya, sebagai anggota masyarakat juga, sebagai rakyat. Baik,
Saya lanjutkan. Tadi sudah sempat disinggung mengenai ya organ ya. Nah, ini memang kalau di dalam PT pelaksana operasional ini disamakan dengan apa? Kalau misalnya mau disamakan, Direksi. direksi ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Tadi dikatakan bahwa Bumkam ini sampai saat ini tidak berbadan hukum. Benar, Pak. Ya, padahal kalau PP mengenai BUMDes, BUMDes itu harus berbadan Berbadan hukum. Ya. hukum. Kemudian Bumkam ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Betul? Betul. Apakah ada Bumkam lain di kabupaten lain di Provinsi Papua? Jayapura, Provinsi Irian Jaya ya? Provinsi Papua ya? Papua. Provinsi Papua, sorry. Silakan. Ada di Kabupaten Sorong, Pak. Kabupaten Sorong juga? Iya, ada. Apakah menggunakan istilah yang sama? Sama, Pak. Apakah organnya sama? Sama. Sama? Sama. Wah, ini luar biasa. Berarti pembangkangan semua kalau begitu ya? Iya. Tidak di sana ada. Tidak sesuai dengan PP. Nah, ini berarti bisa saja mungkin menggunakan istilah Bumkam, ya, tapi unsur-unsurnya itu tentu ya harus mengikuti BUMDes. Penyebutan saja boleh yang berbeda, tapi unsur itu kan sama sebenarnya. Ya, benar, Pak. Karena tidak ada desa kah di Papua? Tidak ada, Pak. Hari ini sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Oke, tahun berarti 2003. hanya penyebutan nama. Iya. Berarti Dari- tidak ada masalah. Unsur-unsurnya mestinya sama. Ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, mohon maaf ya, pembangkangan. Istilahnya. Ya. Penyebutan boleh lain sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan situasi daerah, tapi unsur-unsurnya itu harus sama. Ya. Oke, yang terakhir. Tadi dikatakan bahwa bukan sebagai badan hukum. Kemudian pertanggungjawaban apa? Kalau kita mau melihat teori-teori pertanggungjawaban, itu pertanggungjawaban apa yang kira-kira dapat dikenakan atau dapat digunakan? Pertanggungjawaban yang dapat dikenakan yaitu ganti kerugian. Bukan, itu untuk misalnya kalau teori-teorinya kan ada apa itu, liability based. Ya. Jadi tanggung jawab yang diberikan yaitu terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran atas Istilahnya itu apa itu? Tanggung jawab berdasarkan apa? Liability based on fault. Ya. Iya. Nah, itu. Apakah seperti itu? Benar, Pak. Jadi tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus yang melakukan kerugian terhadap pelaksanaan atau pengelolaan badan usaha milik kampung, yaitu dilakukan kepada pengurus yang ada dalam Bumkam tersebut, Pak. Ya, saya membandingkan terakhir ini dengan PT ya. PT sebelum dia berbentuk badan hukum, sebelum mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri, tapi itu bisa mengikat sebagai perbuatan PT itu setelah menjadi badan hukum. Apakah ini ya bisa diterapkan kepada BUMDes atau Bumkam? Atau singkatnya begini, apakah ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan hukum Bumkam? Terkait dengan perbuatan hukum Bumkam, jika sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka itu disebut sebagai perbuatan hukum dari Bumkam tersebut. Apabila di luar dari ADART yang ada, maka perbuatan tersebut di luar dari telah dilakukan di luar dari kewenangan atau ultra vires. Oke, baik. Terima kasih pimpinan sidang. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Winer Sitorus, SH, MH, LLM. Nah, ini terakhir penguji sebelum promotor. Saudara Pempendus silakan berdoa.
Karena biasanya yang terakhir itu ada dua kemungkinan. Kehabisan pertanyaan atau sekali banyak gitu. Ya. Untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Basri, SH.MH. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Dr. Hamzah Halim yang saya hormati, promotor dan kopromotor yang juga saya hormati, serta penilai internal dan eksternal yang saya juga hormati. Di dalam disertasi Saudara Promovendus mengemukakan 3 teori, dan teori tanggung jawab itu yang saudara ambil yang berasal dari Hans Kelsen, ya. Benar, Pak. Ya. Di mana dia beranggapan bahwa kewajiban itu muncul karena adanya aturan hukum. Jadi selalu dia kaitkan dengan adanya aturan hukum tersebut. Dan aturan hukum itulah yang menetapkan kewajiban dari seseorang. Kalau itu pendapat dari Hans Kelsen. Jadi subjek hukum yang diberikan kewajiban pada prinsipnya harus melaksanakan kewajiban tersebut. Dan ketika tidak melaksanakan tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Ya. Saya hubungkan sekarang bahwa dalam prinsip tanggung jawab ada yang dikenal dengan tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan. Ya. Jadi orang dibebani tanggung jawab hukum karena adanya kesalahan yang ditimbulkan. Artinya setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesalahan, ya, atau kerugian bagi orang lain, maka dia punya kewajiban, ya, untuk mengganti kerugian tersebut. Yang saya ingin tanyakan, apakah, ya, seseorang dapat dibebani tanggung jawab tanpa adanya kesalahan? Siap, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Tanpa ada kesalahan dari pengurus yang tidak melakukan, tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh pengurus dalam mengelola badan usaha milik kampung, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Seperti itu, Pak. Oh, jadi tanpa adanya kesalahan dan tanpa ada kesalahan dan tidak melanggar itikat baik dan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari Bumkam tersebut, maka pengurus tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tapi ada teori juga, ya, yang menyatakan bahwa tanggung jawab yang diwajibkan kepada seseorang itu bisa saja meskipun tanpa ada kesalahan, ya. Tapi akibat dari suatu risiko terhadap orang atau benda yang dibawa pengawasannya. Jadi salah satu contoh misalnya, ya, contoh yang saya berikan, misalnya di Super Indomaret misalnya, ya, kan ada biasa satpam disuruh jaga, dia jaga di depan, lalu terjadi misalnya pencurian tapi lewat di belakang, dari belakang, berarti kan dia sudah benar melaksanakan tugasnya karena disuruh jaga di depan, ternyata ada pihak pencuri yang lewat dari belakang. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau, ya, tanggung jawab itu dibebankan akibat dari adanya tugas atau kewajiban yang melekat terhadap dirinya atau pengawasan, ya. Jadi biasa kan juga begitu kalau misalnya ada kasus pidana, ya. Misalnya ada tahanan, ya. Tahanan lalu melarikan diri. Yang bertanggung jawab di situ ialah yang ditugaskan pada saat itu. Ya, jadi polisi yang ditugaskan pada saat itu, itulah yang bertanggung jawab meskipun dia tidak bekerja sama dengan orang yang melarikan diri tersebut, ya. Jadi pada prinsipnya ada teori yang menyatakan bahwa tanggung jawab itu bisa terjadi tanpa adanya kesalahan, ya. Itu teori, ya. Selanjutnya, badan usaha milik kampung di sini atau Bumkam, ya, dianggap cakep untuk melakukan perbuatan hukum, ya. Kenapa dikatakan cakep? Karena dia dapat melakukan hubungan keluar, ya, apakah misalnya menjual atau membeli sesuatu barang. Yang saya ingin
pertanyakan sederhana saja, kapan bungkam itu dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan atau dikatakan tidak cakep melakukan perbuatan hukum? Kapan kira-kira? Kalau menurut Anda? Baik Pak, terima kasih atas Ya. Pak pertanyaannya. Ya. Kapan Bumkam dianggap Ya. tidak cakap melakukan Ya. perbuatan hukumnya? Apabila pelaksana operasional dalam hal ini yang mengelola, mengurus dan mengembangkan badan usaha milik kampung tersebut melakukan perbuatan melanggar itikat baik dari pengadaan atau pelaksanaan Bumkam tersebut, Pak. Karena di mana pelaksana operasional tersebut adalah yang bertanggung jawab atas keseluruhan perbuatan baik ke dalam maupun keluar, seluruh perbuatan ke dalam dan keluar terhadap Bumkam tersebut, Pak. Dan saya tambahkan lagi, ketika badan usaha itu dinyatakan pailit, ya. Karena kalau pailit dia tidak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ya, jadi suatu badan usaha yang dinyatakan pailit itu tidak dianggap tidak cakap lagi untuk melakukan perbuatan hukum. Masih bisa satu barangkali, Prof. Bisa. Tadi saudara mengemukakan bahwa di Bumkam ini ada pengurus, ya. Nah, apakah ada pengurus yang aktif dan ada pengurus yang pasif? Terkait dalam pelaksanaan atau pengelolaan Bumkam, pembagian atas pengelola aktif dan pasif tidak ada, Pak. Oh, itu. Tidak ada. Saya kira cukup barangkali, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Basri, SH, MH. Dan sekarang tiba giliran promotor untuk merespons semua proses dialektika Saudara Profendus dengan penilai, dan untuk itu saya mengundang dengan hormat promotor yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Johajir Sumardi, SH, MH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih yang amat terpelajar pimpinan sidang promosi Dr. Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP, tim promotor serta tim penguji, khususnya penguji eksternal dari Universitas Trisakti, Jakarta. Dalam hal ini adalah Ibu Dr. Siti Nurbeti. Para audiens yang saya hargai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promopendus, dalam kapasitas saya sebagai promotor saudara, tentu pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang positif karena pada hari ini Anda sudah menunjukkan bahwa Anda telah merespon seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim promotor maupun tim penguji. Namun demikian, dalam kapasitas sebagai proses pendoktoran, maka benar apa yang disampaikan oleh penguji eksternal, bahwa muatan filosofisnya itu harus lebih kental daripada muatan yang sifatnya normatif. Oleh karena itu, permasalahan pertama Anda mencoba untuk menggali apa sih hakikat dibentuknya badan usaha milik kampung itu sendiri. Kita melihat bahwa di Papua sana, itu sumber daya alam demikian melimpah, yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di luar Papua. Oleh karena itu, berangkat dari nilai sosial yang dimungkinkan, berangkat dari landasan filosofisnya Saudara Promopendus, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini masih dianggap perlu untuk dipertanyakan. Oleh karena itu dibuka kesempatan, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka seluruh potensi sumber daya alam yang ada di sana,
potensi daya dukung ekonominya itu harus sedapat mungkin memberikan kesempatan yang seimbang bagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya salah satunya adalah didorong agar di setiap kampung di sana itu dapat mendirikan badan usaha milik kampung. Apa artinya? Artinya mendorong agar kesempatan itu bisa diraih, sehingga potensi daya dukung ekonomi lokal dapat memberikan kontribusi kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di negeri Papua tadi itu. Jadi, itulah pentingnya dibentuk badan usaha milik kampung. Hakikatnya adalah bagaimana agar badan usaha milik kampung itu bisa berperan, memiliki dan menjalankan fungsi dan tugas strategis untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu hakikatnya. Faktanya kan tadi tidak. Ya, Anda melihat, memotret bahwa ternyata badan usaha milik kampung yang dibentuk di sana belum menjalankan apa yang menjadi hakikat dibentuknya badan usaha milik kampung. Gitu ya. Kemudian permasalahan kedua, Anda mencoba untuk menggali kebenaran tentang pertanggungjawaban dari badan usaha milik kampung. Ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban, maka kita tidak bisa lepas dari siapa sih yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, maka yang bisa dipertanggungjawabkan itu harus berkualifikasi sebagai persona standing in judicio, subjek hukum mandiri, yang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri. Kenapa? Karena kalau tidak, maka dia tidak mempunyai legal standing untuk dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, maka kalau BUMK di sana, badan usaha milik kampung, status legal standingnya belum berbadan hukum, maka pertanggungjawabannya belum bisa dibebankan kepada badan usaha milik kampung. Tetapi akan dibebankan pada yang menjadi organ-organ yang menduduki organ-organ tadi itu. Secara pribadi-pribadi dan sebagainya. Jadi itu, makanya dibutuhkan adanya penguatan, adanya pemisahan, limitation of liability. Oleh karena itu, maka dalam kaitan dengan pertanggungjawaban ini, Saudara Promopedus harus bisa memahami tentang ada 3 sistem pertanggungjawaban yang dikenal. Yang pertama adalah liability based on fault, tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan. Ada pula yang disebut dengan strict liability, tanggung jawab mutlak. Bahkan lebih tinggi lagi, ada yang disebut dengan absolute liability, tanggung jawab absolut. Kalau strict liability tidak perlu ada proses pembuktian kesalahan. Salah tidak salah, pokoknya kamu bertanggung jawab. Ini dikenal dan dianut di dalam sistem hukum lingkungan kita. Siapapun yang menyebabkan pencemaran, apakah dia sudah melakukan kegiatan sesuai dengan undang-undang, tetapi terjadi pencemaran, Anda wajib memulihkan lingkungan dan bertanggung jawab jika ada kerugian terhadap masyarakat. Demikian pula di dalam the launching state, ketika dia meluncurkan benda-benda angkasa jatuh ke permukaan bumi, maka absolute liability yang diterapkan di situ. Jadi itu yang perlu Anda lakukan. Kemudian Anda mencoba untuk menemukan ada suatu invensi. Invensi itu harus baru. Ya, kalau tidak baru bukan penemuan, itu sudah ditemukan orang lain. Makanya tadi ditanya apa sih novelty-nya yang baru? Yang baru adalah Anda mencoba untuk mendesain, membangun, membentuk suatu badan usaha milik kampung di sana, tetapi harus dalam kerangka tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang nasional berdasarkan prinsip tadi itu ya, tetapi juga tetap menyerap apa? Menyerap nilai-nilai lokal. Nah, ini kadang-kadang investasi yang datang ke Papua itu sebagian besar itu gagal. Kenapa? Karena dia mencoba menerapkan secara nasional. Padahal ada nilai-nilai lokal, sehingga berapa kali pun tanah itu dibebaskan dan sebagainya itu bermasalah terus. Kenapa? Karena tidak dibangun sebuah hubungan yang simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Sehingga investasi itu belum dibangun berdasarkan prinsip sustainability investment. Nah, inilah yang nanti tadi dipertanyakan bagaimana caranya. Anda nanti kalau memang sudah jadi doktor, bisa menyampaikan proposal, bisa menyampaikan saran kepada DPRD, ya, kepada pemerintah daerah untuk bisa segera melakukan pembaruan atau perubahan terhadap peraturan daerah yang sudah out of date, yang sudah bertentangan tadi itu.
Gitu ya. Saya kira itu dalam kapasitas sebagai promotor saya tidak bertanya, saya kembalikan kepada pimpinan ujian promosi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat terpelajar, promotor Bapak Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH. Dengan selesainya promotor, maka sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Sidang saya skorsi. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan tim penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, persilahkan duduk kembali. Baik. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Ini awal tadi rapatnya, sehingga butuh waktu lebih dari 10 menit. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudari Lestari Wulandari S. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, kopromotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Lestari Wulandari S menyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 11.21 waktu Indonesia Tengah, saudara Lestari Wulandari S berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 4 Agustus 2023, atas nama Rektor Ketua Sidang Hamzah Alim, Promotor Profesor Dr. Juwajir Sumardi, SHMH. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Lestari Wulandari S. SHMH dipersilahkan mengambil tempat.
Ya, atas nama pimpinan sidang dan pimpinan fakultas, serta mewakili rektor, saya ingin menyampaikan selamat pada saudara Dr. Lestari Wulandari SH.MH yang amat terpelajar atas pencapaian gelar akademik tertinggi ya dalam bidang ilmu hukum. Semoga gelar ini ya bisa menambah ya kapasitas dan keberkahan ilmu saudara ya dimanapun saudara mengabdi. Saya lihat masa studi saudara ini ya 4 tahun 5 bulan nyaris menghabiskan semua masa studi yang disiapkan. Nilai disertasi 85,11 ya dengan IPK 3,97. 4 tahun 5 bulan bukan waktu yang singkat dalam proses pendoktoran. Saya kira saudara banyak mengalami suka dan duka untuk kemudian bisa berdiri di podium ini dan meraih gelar akademik doktor. Dan untuk itu saya memberi kesempatan kepada saudara yang amat terpelajar, Dr. Lestari Wulandari S, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk menyampaikan kesan dan pesannya tidak lebih dari 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Rasanya sangat sulit mengungkapkan perasaan saya dengan kata-kata. Hanya ucapan terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya. Sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari penyelesaian studi S3 ini. Saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih saya dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Kedua, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH.MH, MAP, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan seluruh jajarannya. Ketiga, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, yaitu Bapak saya, Dr. Muhammad Sawir, SOS, MSI, MH, dan ibunda saya, Dr. Anda Suryanti Ambomai. Yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah lelah membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis dalam setiap langkah yang penulis ambil. Berkat doa beliau, saya bisa berdiri di tempat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya, Serda Infantri Muhammad Alif Wansa, SH, Nur Fajriyawati, SH, dan Muhammad Ridotullah, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini. Terima kasih juga secara khusus saya ucapkan kepada suami saya, Dr. Rifi Komarullah, SPD, MOR, CIKA, atas pengertian dan keikhlasannya telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan studi doktor di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan juga kepada buah hati saya, Ataya Pradipa,
Terima kasih atas pengertiannya. Selanjutnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Djuajir Sumardi, SHMH, sebagai promotor saya. Dengan segala ketulusan dan keikhlasannya, tidak mengenal waktu dan tempat, beliau, jika penulis menghubungi beliau untuk meminta bimbingan, beliau selalu menyempatkan waktunya untuk memberikan arahan, petunjuk, serta motivasi bagi penulis agar segera menyelesaikan proses studi ini. Selanjutnya, kepada Profesor Dr. Ahmadi Miru, SHMH, selaku kopromotor, terima kasih juga atas kebijaksanaannya dalam membimbing penulis, dalam memberikan koreksi setiap lembaran, memberikan ilmu, pemikiran terkait dengan disertasi saya. Kepada Ibu Dr. Oki Deviani Burhamza, juga dalam memberikan waktu dan bimbingan kepada penulis. Selanjutnya kepada para tim penguji saya, Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima, SHMH, Profesor Dr. Badria Refai, SHMH, Dr. Winer Sitorus, SHMH LLM, dan Dr. Muhammad Basri, SHMH, selaku tim penguji yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan disertasi ini. Tak lupa pula, terima kasih yang tak terhingga kepada penguji eksternal saya, Ibu Dr. Deteranda Haja Siti Nurbaiti, SHMH, karena telah meluangkan waktunya datang ke Makassar, jauh-jauh dari Jakarta, datang ke Makassar, meluangkan waktunya untuk memberikan pertanyaan, masukan, saran kepada penulisan disertasi saya. Terima kasih. Dan seluruh guru besar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada saya. Sejak S1, S2, dan S3, saya melaksanakan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak atas bimbingannya, dukungannya, dan pengajarannya. Kepada rekan-rekan staf akademik, tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terkhusus kepada Bapak Murlikana, Andi Murlikana atau Pak Uli, Pak Hakim, dan Pak Hasan yang selalu membantu dan melayani kami dengan senyum dalam menyelesaikan segala pengurusan administrasi perkuliahan. Kepada Bapak Dr. Oscar Wambrau selaku Rektor Universitas Cendrawasih, tempat saya mengabdi saat ini, dan kepada Bapak Dr. Franz Triumi, SHMA MH, sebagai dekan dalam Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, terima kasih juga telah memberikan penulis izin untuk menyelesaikan studi ini. Sahabat saya, Agni Hasrini Yusuf, SH, dan Rabiatul Adawiyah Kahar, SH, MKM. Terima kasih atas selalu pendampingannya kepada penulis, memotivasi penulis dalam menyelesaikan sekolah ini. Rekan-rekan saya dalam kelas, Ibu Dr. Nurhayati, SHMH, Bapak Dr. Liong Rahman, SH, MKN, Dr. Tuti Haryanti, SHMH, Dr. Guntur Ohoywutun, SHMH, Israwati Akib, SHMH, Ali Rahman, SHMH, Taufik Rahman, SHMH, Dr. Andi Baso Sulfakar, SHMH, Rahayu Kojongian, SHMH, Hendra Lakatompesi, SHMH, atas kebersamaan dukungannya dalam mengarungi pendidikan ini. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan dari penulis. Oleh karena itu, saran dan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan
dalam disertasi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi podium ini kelihatan sangat sederhana, tetapi nyaris tidak ada yang turun dari podium ini tanpa meneteskan air mata. Namun, ya air mata itu selalu sebagai simbol kalau bukan kesedihan, kebahagiaan. Ya, orang yang terlalu bahagia pada akhirnya meneteskan air mata, dan orang yang sedih pasti meneteskan air mata. Jadi beda sedih dan bahagia itu sangat tipis. Bedanya dirasa saja. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar, Dr. Lestari Wulandari, SH.MH. Untuk itu saya persilakan pada Bapak Profesor Dr. Djuhajir Sumardi, SH.MH. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Lestari Wulandari, S. Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam perjalanan kehidupan saudara doktor. Hari ini Anda meraih suatu predikat kebangsawanan di bidang ilmu pengetahuan. Anda sudah berhak menyandang gelar doktor di depan nama saudara Lestari Wulandari. Namun demikian, selaku promotor dan segenap dosen-dosen yang pernah memberikan susu ilmu pengetahuan kepada saudara Dr. Lestari Wulandari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tentu tetap berharap bahwa belajar tidak berhenti ketika Anda pada hari ini sudah meraih gelar doktor. Belajar yang sesungguhnya adalah sekarang Anda akan menghadapi fakta-fakta empiris yang ada di tengah masyarakat Anda. Oleh karena itu pesan kami, jadilah sosok yang senantiasa rendah hati, tawadu, amanah melaksanakan apa yang diberikan tanggung jawab, serta membangun silaturahim dan jangan berhenti untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran di dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, bacalah kitab yang ada di dalam diri saudara Dr. Lestari Wulandari. Satukanlah pemikiran-pemikiran positif, positive thinking, husnuzon, untuk meraih matahari diri yang ada di dalam diri saudara. Bahwa sebenarnya di dalam diri saudara ada nur ilahi, nur Muhammad, tetapi juga diikuti dengan adanya nur insani yang penuh dengan nafsu-nafsu yang setiap saat membuka jebakan-jebakan yang bisa membawa saudara kehilangan di dalam memberikan dan memaknai perjalanan hidup saudara. Oleh karena itu, raihlah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Segala sesuatu yang Anda hadapi adalah bahagian dari kehendak yang Maha Kuasa. Sepenuhnya adalah utusan-utusan, sepenuhnya adalah bacaan-bacaan yang hendak Anda sikapi. Kami hanya menitipkan pesan kepada saudara Dr. Lestari Wulandari, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Jagalah nama baik alma mater saudara. Karena mulai dari S1, S2, dan S3, Anda disusui oleh ilmu pengetahuan yang diasuh oleh dosen-dosen Anda. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Unhas yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing ko-promotor.
Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup secara resmi sidang ujian pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada promotor dan co-promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga pada hari ini kita bisa melahirkan satu alumni lagi doktor di bidang ilmu hukum. Demikian halnya kepada seluruh penguji, terkhusus penguji eksternal yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk berkenan membantu kita dalam proses pendoktoran. Tanpa kehadiran Ibu, maka validasi ujian pada hari ini tidak dapat dipenuhi dan tentu ujian itu tidak akan dapat berlangsung. Demikian halnya kepada Ibu Bapak penguji internal yang telah berkontribusi dari awal bahkan jauh sebelum saudara menempuh ujian dari proses pendidikan hingga ujian-ujian yang saudara lalui sampai pada ujian pada hari ini. Beliau-beliau ini telah berkontribusi banyak terhadap proses pendoktoran saudara. Untuk itu, atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian halnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada segenap hadirin yang hadir yang telah mengikuti sidang ujian promosi doktor ini dengan tertib, sehingga ujian ini dapat berlangsung dengan baik. Kepada saudara promotor, promopendus, ya, saudara doktor, ya, bukan lagi promopendus, saudara yang amat terpelajar Dr. Lestari Wulandari SHMH, saya menitip pesan tadi mengulangi menegaskan jaga nama baik alma mater. Salah satu caranya adalah senantiasa meningkatkan kualitas keilmuan saudara dan kemudian ya jaga tutur kata dan perbuatan karena pada diri Anda melekat nama alma mater kita, apalagi S1, S2, S3 semua ditempuh di Universitas Hasanuddin. Nah, tentu saya mengucapkan selamat kepada Anda dan seluruh keluarga, istri, orang tua, dan juga suami ya, suami, dan terkhusus kepada alma mater tempat saudara mengabdi, ya, Universitas Cendrawasih. Ya, tentu kita berharap kehadiran saudara nanti di sana akan membawa implikasi yang baik dalam penguatan SDM yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih. Saya barusan komunikasi dengan dekan saudara. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program Magister Kenotariatan dan S3. Saya kira itu. Selamat kepada saudara dan dengan mengucap syukur alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Dr. Lestari Wulandari SSHMH beserta keluarga disilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat dimulai oleh Dekan Fakultas Hukum UNHAS selaku Ketua Sidang, dilanjutkan berturut-turut oleh promotor, ko-promotor, dan tim penguji.
Terima kasih kepada Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, dan tim penguji, serta para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi Dr. Lestari Wulandari S. SHMH. Demikianlah ujian promosi pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.